Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Jason Bambu, produsen tusuk sate Kediri, Jawa Timur. Oke guys, sebentar lagi akan menjelang Idul Fitri guys. Untuk stoknya alhamdulillah aman sampai habis lebaran guys. Stoknya aman, ayam maupun kambing. Hari ini insya Allah H-3 ini guys. H-3 ini gaspol guys. Karena jadwalnya habis lebaran ada 3 tujuan guys. Ini untuk diameternya 2,5 guys. Barangnya putih-putih, kuat. Ini lagi dikebut guys, karena habis lebaran ada 3 tujuan guys. Ada 3 tujuan untuk ke luar provinsi guys. Lalu ada 4 orderan untuk sales lokal guys. Jadi sebelum Idul Fitri ini harus dikebut terus guys, biar stoknya bisa terpenuhi. Ini rencana masih saya keringkan lagi guys. Sebenarnya ini sudah kering, namun untuk situasi hujan kayak gini itu masih rentan guys, masih rentan terhadap jamur. Pada intinya jamur itu kekeringannya guys. Walaupun nggak dikasih apa-apapun, kalau kering banget itu minim jamur guys. Dan sebaliknya diantisipasi pakai apapun, kalau kelembapannya itu masih tinggi, pasti tetap akan keluar jamur guys. Seperti itu guys. Jadi lebih baik dikeringkan di awal guys, daripada nanti buru-buru biar target nanti malah hasilnya tidak bisa maksimal. Oke, untuk menanggapi komentar yang ada di video sebelumnya guys, Mas, kenapa saya selalu tekor garap bahan atau bunduhan? Iya guys, itu pengaruhnya yang terbesar itu ada di bambunya. Pengaruh keduanya itu ada di mesinnya guys. Maksudnya begini, untuk bambu yang kadar airnya tinggi atau yang kurang tua, itu nanti hasilnya bobotnya berkurangnya itu sangat drastis guys, karena penyusutannya tinggi. Lalu yang kedua, masalah mesinnya itu limbahnya yang terbuang cukup banyak, itu bisa mempengaruhi hasil akhir jumlah bobotnya guys. Saya dulu
pernah ada sekitar 6 bulan guys. 6 bulan itu tekor. Terus lalu tekornya itu kalau saya itu di operasional guys. Kalau saya kerjakan sendiri itu masih ada upah, namun nggak bisa memproduksi banyak guys. Jadi tekornya itu di operasional, mesinnya sering macet, lalu hasil hariannya itu sedikit. Itu pasti kendala yang awal-awal pemula masuk ke dunia bahan tusuk sate guys. Kendalanya seperti itu. Makanya dari itu banyak orang yang rugi guys. Oke, sebentar saya isikan lagi guys, karena ini sudah habis semua. Oke, saya isi dulu. Oke guys, sudah saya isi penuh semua. Oke, kita lanjutkan perbincangan tadi guys. Dan sekali lagi saya tekankan untuk pemilihan mesin guys. Jangan asal-asal murah guys. Saya ini guys, ini ngangkrek ini guys. Ini buatan orang Malang, tapi orangnya nggak saya sebutkan guys, kasihan nanti kena imbasnya guys. Pokok yang penting pada intinya jangan beli mesin yang murahan. Walaupun dikatakan murahan, namanya mesin tusuk sate tetap mahal guys. Maka dari itu sebelum terjun ke dunia tusuk sate, jangan sampai mudah terkecoh oleh iming-iming konten-konten hasil sekian, untungnya sekian, nikmat mana yang kau dustakan, pret itu guys. Saya awal produksi kerugian puluhan juta guys, nggak langsung berhasil, nggak. Saya bertahan itu karena saya masih punya kerjaan yang lain guys. Jadi alhamdulillah saya masih bisa konsisten. Dan saya cari terus, akhirnya ikhtiar saya membuahkan hasil guys, alhamdulillah. Tapi dalam rangka masih pemula guys saya guys. Masih berjalan 2 tahunan ini. 2 tahun belum ada guys ini. Karena saya bertekad memang ingin mendalami di tusuk sate guys. Nggak asal coba-coba, rugi dikit langsung putus gitu, enggak guys. Dan semua itu berkat konsisten guys. Dan konsisten itu sebelumnya harus punya, mohon maaf, harus punya modal yang cukup dulu guys, agar kebutuhan sehari-hari bisa terhandle dulu. Lalu untuk pemilihan itu guys, selanjutnya untuk pemilihan bahan baku. Bahan baku di tempat kalian itu harganya berapa? Lebih enaknya itu kalau ngestimasi itu masalah bobot guys. Kalau per batang itu sulit banget. Kalau bobot itu katakan 1:4. 1:4 itu 4 kilo bahan jadi 1 kilo jadi guys. Bahan jadi. Jadi bahan bakunya andai kata 4 kilo, nanti hasil akhirnya 1 kilo gitu guys. 4:1. Harganya berapa? Katakan tertinggi 1.500, berarti kali 4 6.000. Harga jual bunduhannya berapa? Kalau bagus, kalau kadar airnya itu sangat minim, itu bisa mencapai 8.000 guys. 8.000 kalau di tempat saya itu saya sudah termasuk yang bagian A guys. 8.000, kadar airnya kering banget. Kadar air sekitar 9% guys. Kering. Warnanya putih-putih. Itu saya 8.000. Lalu yang tadi untuk biaya modal bahannya berapa? 6.000. Harga jualnya berapa?
8.000. Berarti masih ada sisa 2.000. 2.000 itu belum dipikir untuk biaya perawatan mesin, guys. Pastikan ada anggaran, guys, karena kalau pakai mesin tulup itu dikit-dikit beli roll, dikit-dikit beli mata pisau gitu, guys. Kalau nggak pakai yang mata pisau baja intan dan pakai roll besi, guys. Kalau pakai roll karet terus lalu sering selip itu kan akhirnya kan tergerus terus, guys. Akhirnya cengkramannya kurang kuat gitu dan sering macet. Lalu untuk biaya kalau sortir, guys, itu 2.000 itu kalau semua dikerjakan sendiri, guys. Tapi kalau dikerjakan orang lain, katakan nanti paling sisa 1.000-an, guys, paling kurang lebih segitu. Mending pakai sistem borong, guys. Tapi kalau pakai sistem borong mesinnya harus siap tempur, karena yang borong itu kalau mesinnya sering macet ya nggak mau, nanti nggak dapat hasilnya. Mending kalau pemula itu semua dihandle dulu, bukan berarti sudah modal sudah susah payah, enggak. Cari dulu, nanti kalau sudah ketemu baru dikerjakan sama orang lain gitu, guys. Jadi semua dihandle dulu aja dulu. Nanti kita cari pengalaman dulu. Jam terbang, pengalaman itu sangat penting, guys. Jangan terkecoh langsung kesuksesan, guys. Semua itu butuh proses. Oke, sekian dulu, guys. Semoga ini bisa menjadi referensi, guys. Bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Ikuti terus video selanjutnya.